Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Naufal Azhar dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan karya ilmiah saya yang berjudul Analisis Kualitas Layanan Internet dengan menggunakan metode Importance Performance Analysis atau IPA pada PT Apika Nusalinta Sarta di Bandung. PT Apika Nusalinta Sarta adalah perusahaan di Indonesia yang bergerak di bidang penyedia jasa komunikasi data, internet, dan IT service. Sejak didirikannya pada bulan April tahun 1988, Lintas Sarta telah menjadi bagian dari dinamika bisnis di Indonesia dengan menghadirkan layanan komunikasi data, informasi bisnis, serta internet yang handal hingga ke wilayah-wilayah terpencil yang ada di Nusantara. Oleh karena itu, sesuai dengan visi perusahaan yaitu menjadi pimpinan dalam solusi informasi dan komunikasi bisnis di Indonesia, perusahaan harus konsisten dalam melayani kepuasan konsumen yang sesuai dengan visi perusahaan tersebut. Dan pada zaman sekarang ini, internet dan IT service memang sangat dibutuhkan bagi setiap perusahaan dan juga kalangan masyarakat. Oleh karena itu, perusahaan berlomba untuk memikat minat konsumen dengan memberikan kualitas pelayanan yang sebaik-baiknya untuk mengetahui apakah layanan yang diberikan oleh perusahaan sudah sesuai dengan apa yang konsumen harapkan. Oleh karena itu, banyaknya komplain yang terjadi yang masuk kepada perusahaan membuat perusahaan perlu adanya pengukuran kualitas pelayanan dengan menggunakan metode Important Performance Analysis tersebut. Tujuan dari metode ini adalah untuk mengetahui apakah konsumen sudah merasa puas, serta bertujuan untuk memperbaiki layanan mana saja dari perusahaan yang harus diperbaiki ke dalam 4 kuadran yang ada dalam metode Importance Performance Analysis tersebut. Dan berdasarkan latar belakang masalah yang saya uraikan tadi, dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut. Yang pertama adalah bagaimana kualitas layanan jasa internet yang ada di PT Apika Nusalinta Sarta, dan yang kedua adalah bagaimana kualitas layanan jasa internet dengan menggunakan metode Importance Performance Analysis atau IPA pada PT Apika Nusalinta Sarta. Dan juga tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kualitas layanan jasa internet yang ada di PT Apika Nusalinta Sarta, dan yang kedua adalah untuk mengetahui kualitas layanan jasa internet menggunakan metode Importance Performance Analysis atau IPA pada PT Apika Nusalinta Sarta, serta untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan memberikan usulan perbaikan perusahaan tersebut. Dan di sini langsung aja ke pembahasan. Setelah peneliti mendapatkan hasil dari jawaban kuesioner yang sudah diberikan kepada konsumen dengan 2 tahap, yaitu kuesioner persepsi dan kuesioner harapan, maka di sini peneliti langsung menganalisis tingkat kesesuaian untuk mencari tahu apakah layanan yang sudah diberikan oleh perusahaan itu sudah puas, seberapa puas, sudah puas atau belum ya. Nah, di sini dari hasil analisis tingkat kesesuaian diketahui nilai terkecil yaitu keandalan perusahaan menjelaskan produknya ke konsumen dengan analisis kesesuaian yaitu 84,76%, dan hasil terbesar yaitu keramahan, kesopanan, dan sikap bersahabat karyawan terhadap pelanggan dengan hasil analisis kesesuaian terbesar yaitu 92,31%, dan juga dengan hasil rata-rata sebesar 88%. Dan juga di sini ada hasil falsifikasi ya, langsung aja ke defalsifikasi. Defalsifikasi adalah hasil akhir dari langkah perhitungan fasi servual dengan tahap pertama yaitu penentuan fasi set, falsifikasi, lalu defalsifikasi, bertujuan untuk mengolah kuesioner untuk mencari suatu nilai yang pasti dari persepsi dan harapan konsumen. Dengan hasil perhitungan yang selanjutnya mencari nilai gap dari hasil tersebut, maka diketahui nilai gap terbesar yaitu atribut keandalan perusahaan menjelaskan produknya ke konsumen dengan nilai minus 1,42, dan juga atribut dengan nilai terkecil yaitu keramahan, kesopanan, dan sikap bersahabat karyawan terhadap pelanggan dengan nilai minus 0,7. Nah, di sini langsung masuk ke Important Performance Analysis. Setelah mendapatkan hasil kuesioner dengan nilai yang pasti, kemudian langkah selanjutnya adalah melakukan analisis kuadran persepsi pelanggan untuk mengelompokkan atribut ke dalam 4 kuadran ya. 4 kuadran itu yang pertama adalah kuadran 1 adalah konsentrasi di sini. Nah, yang atribut yang berada di
kuadran 1 adalah atribut yang harus segera diperbaiki, dan juga atribut dalam kuadran 2 adalah atribut yang harus dipertahankan, atribut di dalam kuadran 3 adalah prioritas rendah, dan juga atribut dalam kuadran 4 adalah terlalu berlebihan. Maka setelah diketahui hasil analisis kuadran tersebut, maka maka kesimpulan yang bisa saya dapatkan dari penelitian ini adalah menurut hasil di sini tingkat kesesuaiannya sudah baik sebesar 88%, dan juga menurut hasil analisis kuadran perusahaan, maka yang masuk ke dalam kuadran pertama yaitu ada 6 atribut yang harus diperbaiki, dan juga ada 7 atribut yang harus dipertahankan. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.